Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Diki Franciscus Iskandar, biasa dipanggil Frans, dari Angkatan 18. Saya selaku tutor analisis struktur 3. Jadi yang pertama, pada hari ini kita akan membahas mengenai UTS genap AS3 tahun 2019-2020, di mana soalnya sebagai berikut. Untuk UTS ini yang kita pelajari adalah trust. Bahannya itu kira-kira sampai sini. Nah, di sini diketahui soalnya seperti ini dan diketahui beberapa parameter seperti E, kemudian nomor batang, ujung I, ujung J, serta luas. Kemudian soalnya ada 4. Yang pertama adalah menentukan derajat kebebasan. Yang kedua menghitung displacement, yang ketiga menghitung gaya batang, yang keempat menghitung reaksi tumpuan. Dan untuk semua yang kita hitung ini menggunakan unit kilonewton dan milimeter. Kita langsung lanjut aja untuk cara yang pertama, yaitu kita menentukan derajat kebebasannya. Bisa dilihat pada tabel ini untuk tumpuan sendi itu ada reaksi horizontal dan vertikal. Maka ini kan ada reaksinya. Nah, maka ini tidak terhitung sebagai derajat kebebasan. Kemudian untuk yang tumpuan roll ini karena yang horizontal tidak ada, yang vertikal ada, maka yang diperhitungkan adalah yang horizontal saja. Nah, bisa kita lihat di sini untuk yang sendi itu kan menggunakan tumpuan sendi, makanya karena reaksinya horizontal dan vertikal ada, maka di sini 0, 0. Kemudian untuk yang di join nomor 2, ini juga 0 dan 0. Kemudian untuk yang join ketiga, karena ini menggunakan tumpuan roll, maka di sini kan cuma terdapat horizontal, yang tidak. Maka di sini arah X-nya saya beri nomor 1, sedangkan untuk vertikalnya 0. Kemudian untuk yang di titik 4 sini, karena tidak menggunakan tumpuan sendi maupun roll, makanya di sini tidak jadi pindahan arah X dan Y. Maka saya beri nilai X-nya 2, Y-nya 3. Jadi untuk pemberian nomor itu urut dari X dulu, kemudian Y. Juga urut sesuai dengan urutan join-nya. Nah, sudah kan derajat kebebasannya 3. Terus kita lanjut menentukan ID batang. Nah, untuk menentukan ID batang ini tadi kan sudah diketahui ujung I dan ujung J-nya. Kita lihat per batang. Misalnya pada batang 1 ini, di mana ujung I itu adalah ujung I berada di titik 2. Di sini titik 2. Kemudian ujung J di titik 1. Maka nomor ID-nya adalah XY ya. X-nya 0, Y-nya 0, 0, 0. Kemudian untuk yang batang 2, karena ujung I-nya berada di join 1, kemudian ujung J-nya ada di join 3, makanya ID-nya adalah 0, 0, 1, 0. Kemudian untuk yang batang 3 di sini, di mana ujung I-nya adalah 2, ujung J-nya ada di join 3 sini, makanya ID-nya juga 0, 0, 1, 0. Untuk yang nomor batang 4, di mana ujung I-nya adalah join 2, ujung J-nya adalah join 4, makanya di sini 0, 0, kemudian 2, 3, 0, 0, 2, 3. Yang di batang 5 juga sama, ujung I-nya ujung I 4, kemudian ujung J-nya 3, maka ID-nya 2, 3, 1, 0. Nah, lalu kemudian untuk tabel ini kita input dulu. Ini tujuannya untuk dimasukkan dalam matriks kekakuan koordinat lokal. Yang perlu ditulis adalah nomor batangnya yang pertama. Kemudian E, di mana E ini tadi dari soal. A juga dari soal. Untuk L itu adalah panjang batang. Saya beri
Toh. Nah, ini seumpama untuk yang batang 1. Batang 1 kan kita bisa gunakan rumus Pitagoras, di mana X-nya 8, Y-nya 6, berarti sisi miringnya 10. Lalu untuk yang batang 3 ini, batang 3 kan sepanjang ini, berarti L-nya adalah 16 meter atau 16.000 mm. Kemudian kita masukkan rumus EA per L. Langsung diinput E dikali A dibagi L, satuannya kilonewton per milimeter. Lalu kita mulai dianalisis per batang. Jadi kita memasukkan dulu nilai cos dan sin-nya, di mana cos itu XJ dikurangi XI dibagi L. Untuk XJ, tadi kan untuk yang batang 1, J-nya terletak di nomor 1 sini, sedangkan I-nya terletak di ujung 2 sini. Makanya XJ min XI 8.000 dikurangi 0 dibagi panjangnya ini 10.000. Untuk sin juga sama, dimana kan J-nya kan tadi di join 1, kemudian untuk I-nya di join 2. Makanya ini 0 min 6.000, jarak vertikalnya ini 6.000 dibagi panjang batangnya ini 10.000, maka didapat min 0,6. Setelah itu kita menentukan matriks transformasi, matriks kekakuan koordinat lokal, dan matriks kekakuan dalam koordinat global. Yang pertama untuk matriks transformasi ini, rumusnya sudah seperti ini. Jadi cos sin min sin cos, kemudian 0, 0, 0, kemudian di sini juga, lalu bawahnya juga sama. Maka dari yang kita sudah tentukan tadi cos dan sin-nya ini langsung diinput saja ke sini. Maka jadi seperti ini. Kemudian untuk matriks kekakuan dalam koordinat lokal seperti tabel yang sudah saya jelaskan tadi di sebelumnya, maka langsung diinput saja. Karena ini untuk batang 1 kita menghitungnya, maka EA per L-nya kita gunakan yang batang 1 saja. Ini tanda minus langsung dikali saja sama minus. Kemudian untuk matriks kekakuan dalam koordinat lokal, yaitu rumusnya adalah matriks transformasi ditranspos dikali dengan matriks kekakuan koordinat lokal dikali dengan matriks transformasi. Atau rumus cepatnya bisa kalian gunakan di sini. Nah, perlu kalian ketahui dalam matriks kekakuan koordinat global ini ditulis nomor ID batang. Karena tadi ID batang ID batang 1 itu adalah 0000, maka di sini ditulis yang mendatarnya 0000, terus kemudian yang vertikal juga 0000. Lalu untuk lanjut yang batang 2 sama, kalian menentukan cos dan sin-nya, rumusnya sama seperti yang tadi. Terus kemudian kalian juga harus menghitung matriks transformasi dan juga matriks kekakuan koordinat lokal. Kemudian dijadikan koordinat global. Jadi rumusnya sama seperti tadi ya. Saya mencontohkan cuma satu saja. Ini nanti kalian bisa hitung sendiri, cocokin sendiri jawabannya di sini. Untuk yang batang 3 juga sama seperti yang batang 1 tadi. Yang batang 4 juga sama. Terus kemudian untuk yang batang 5 juga caranya sama, hanya diulang saja. Nah, setelah kita menentukan matriks global per batang tadi, maka kita menentukan matriks global gabungan. Di mana matriks global gabungan itu adalah matriks gabungan dari matriks global per batang tadi. Nah, tujuan kita untuk menulis ID tadi di sini itu untuk dimasukkan dalam matriks global gabungan. Nah,
Ini bisa kita lihat seumpama ini matriks 2, ini di batang 5 ya, di batang 5 matriks 2 kali 2, kolom 2 baris 2. Maka matriks kolom 2 baris 2 ini nilainya 56,32. Nah, bisa kita lihat di sini di batang 5 ini 56,32 ini didapat dari batang 5. Kemudian dari batang-batang yang sebelumnya itu tinggal langsung ditambah aja. Jadi ini saya contohkan satu aja mungkin. Jadi untuk yang di baris 1 kolom 1 ini, nah untuk di baris 1 kolom 1 itu tadi kan ada 56,32 di sini kan dari batang 2. Terus kemudian dari batang 3 juga terdapat baris 1 kolom 1 senilai 88. Kemudian di batang 4 juga di batang 4 tidak ada, dan kemudian adanya di batang 5. Nah, nilainya sama ya, 56,32 dari batang 2, 88 dari batang 3, dan 56 lagi dari batang 5. Kemudian setelah gitu terus dijumlah jadi matriks global gabungan. Nah, kemudian kita tinggal input beban luar, di mana beban luar itu kan sudah dari soal tadi. Nah, bisa kita lihat di sini gayanya tadi kan ini tadi ada 1, 0. Makanya kita P1-nya ini kita input min 200 kN. Jadi yang dimasukkan yang yang horizontal saja, karena yang dihitungkan yang horizontal saja. Terus kemudian untuk yang di join 4 ini kan yang vertikal dan yang horizontal kan ada perhitungannya. Makanya dimasukin P2-nya itu P2-nya di input. Nah, tapi karena di join 4 ini arah horizontalnya tidak ada nilainya, makanya diberi nilai 0. Nah, kemudian untuk P3 ini kan yang arah vertikal. Yang arah vertikal nilainya 200, maka kita tulis minus 200 karena arahnya ke bawah. Setelah beban luar, kita menghitung displacement, di mana displacement itu adalah rumusnya K global gabungan tadi dikali U sama dengan P atau beban luar tadi. Nah, di sini kita kan mau mencari U, makanya ini harus dipindah ruas dulu yang K global gabungannya. Nah, makanya rumusnya jadi U sama dengan K global gabungan inverse dikali dengan P. Untuk rumus inverse itu bisa dicari secara manual dengan cara analisis numerik dulu yang sudah diajari, atau bisa dihitung dengan bantuan alat seperti Calproc atau dimasukkan dalam Excel. Kemudian kita mendapat untuk displacement-nya yaitu untuk U1 min 0,4619 mm, untuk U2 min 231 mm, dan untuk U3 min 2,8486 mm. Kemudian setelah menghitung displacement tadi, kita menghitung deformasi batang dan gaya batangnya. Nah, untuk deformasi batang tadi, rumusnya adalah T tadi atau matriks transformasi dikalikan dengan U. Nah, T tadi kan kita sudah tulis di awal, maka kita tinggal salin saja seperti ini T-nya. Kemudian untuk U ini berdasarkan ID. Maka didapat 0. Kemudian untuk S juga K dikali dengan
dikali dengan U kecil, di mana U kecilnya sudah kita hitung 0000. Nah, kemudian sehingga didapat S-nya ini 0. Nah, untuk gaya batang 2, ini juga sama caranya, di mana matriks transformasi tadi dikali dengan U. Nah, tadi kan karena ID-nya 000, jadi tidak dimasukkan. Sedangkan di gaya batang 2 ini ID-nya kan 0010. Maksudnya adalah 0 di sini, 0, 1, dan 0. Di mana 1 tadi kan ada nilainya, ini senilai 0,4619 ini. Makanya di sini cuma adanya 0,4619. Nah, terus setelah itu tinggal dikali saja, didapat hasilnya sekian. Kemudian kita menghitung gaya batangnya. Gaya batangnya K kecil tadi atau matriks kekakuan koordinat lokal dikalikan dengan U kecil yang sudah kita hitung, sehingga didapat sekian gaya batangnya. Kemudian untuk yang batang 3 juga sama. Pertama kita menghitung deformasi dulu, di mana matriks transformasi dikali dengan gaya U besar tadi, kemudian kita menghitung gaya batangnya. Untuk yang batang 4 juga sama, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang batang 5 juga sama cara perhitungannya. Setelah kita mendapatkan semua hasil-hasil tadi, langsung aja kita input di gambar sini, gaya ujung batang. Oh iya, saya mau menambahkan, tadi ini semestinya kalau hasil yang kalian hitung itu benar, di sini harusnya nilainya sama, cuma berbeda positif dan negatif saja. Makanya di gambar gaya ujung batang ini nilainya kan tekan semua. Nilainya menekan batang, di mana yang satu mendorong sini, yang satu mendorong ke sini, sehingga 0. Nah, ini gambarnya menyesuaikan dengan yang soal tadi, terus tinggal diinput dengan yang tadi, gaya batang yang sudah kita hitung tadi. Lalu setelah itu yang terakhir adalah kita menentukan reaksi tumpuan, di mana reaksi tumpuan itu rumusnya sigma T0 transformasi dikali S1 dikurang dengan P. Untuk rumus T0 sendiri, itu rumusnya adalah cos sin min sin cos. Kemudian dikalikan dengan S1 atau gaya tadi. Nah, saya ambil contoh perhitungan saja. Untuk yang Rx1 ini, tadi kan kita sudah menghitung cos dan sin-nya. Langsung kita input di sini, terus diberi ditransformasikan, kemudian dikalikan dengan S1. Gimana? S1 tadi nilainya 0 dan 0 ya tadi. Nah, kemudian mungkin teman-teman supaya lebih jelas saya tampilkan kembali soalnya. Jadi untuk reaksi tumpuan ini kan kita tadi kan ada 3, yaitu reaksi tumpuan di join 1, di join 2, dan join 3. Nah, untuk di join 1 dulu kita bisa lihat di sini kan yang nyambung di join 1 ini kan ada batang 1 dan batang 2. Maka yang kita perhitungkan itu adalah yang di batang 1 dan batang 2. Nah, untuk batang 1 kita sudah ketemu sin dan cos-nya tadi, langsung kita input dikalikan dengan gaya batang 1 tadi, di mana S-nya 00. Terus kemudian untuk yang di batang 2 ini kita tadi sudah menghitung sin cos-nya, tinggal dihitung, ditransformasi, dan dikalikan dengan S1. Nah, mungkin teman-teman bertanya S1 itu gimana cara menghitungnya. Nah, saya jelaskan. Jadi di sini di batang 2 ini yang menempel dengan join 1 itu adalah batang 2
batang 2, ujung I, ujung 1. Berarti kan batang 2, ujungnya ada di I. Nah, kita lihat lagi batang 2. Nah, batang 2 ini tadi kan ujungnya I. Kalau ujung I itu yang diambil tuh 2 di atas ini. Tapi kalau nanti saja. Jadi yang diambil yang atasnya ini saja. Maka kan tadi kan nilainya di 32,5178 terus 0. Lalu tinggal ditambahkan terus ketemu hasilnya sekian untuk reaksi tumpuan 1. Kemudian untuk yang reaksi tumpuan 2 itu kan, nah untuk reaksi tumpuan 2 ini kan yang nempel dengan join 2 ini kan ada batang 1, batang 3, dan batang 4. Pertama saya menghitung yang batang 1 dulu, dimana sin cosnya tadi sudah dihitung, terus dikali dengan gaya batang 1 nilainya 00. Terus kemudian di sini untuk yang ketiga ini, ya ini untuk yang batang 3 ini sin cosnya sudah kita hitung. Kemudian nah ini kan gaya batang 3, gaya batang 3 yang menempel di join 2 itu berarti ujung I. Ujung I berarti diambil yang atasnya kayak tadi, 2 di atasnya ini karena I. Nah, setelah itu lah kita kan dapat 40,6472 nih. Terus untuk yang batang 4 di join 2 itu ujung I sama ya kayak yang tadi caranya. Nah, untuk yang reaksi 3, nah ini reaksi 3 kan ini kan. Ini berarti yang nempel ada batang 2, batang 3, dan batang 5. Untuk yang batang 2 dan batang 3. Nah, untuk yang batang 3, nah ini yang beda yang saya mau jelaskan. Jadi ini yang di batang 3 ini pada join 3-nya kan ada di ujung J. Makanya kita di sini tidak ambil S-nya, tidak diambil yang atas lagi, tapi yang bawah. Nah, ini makanya nilainya 40,6472. Nanti teman-teman bisa cek lagi. Setelah itu, maka kita dapat reaksi tumpuannya. Oh, sebentar, ada satu yang saya kelewat. Untuk P ini apa ya, P? Nah, jadi P ini adalah gaya, nah ini beban luar tadi yang ada di sini. Seperti contohnya berarti di reaksi 3. Di reaksi 3 ini dikurangi P yang terakhir ini, dikurangi P karena ada gaya luarnya ini. Di mana gaya ini kan gayanya kan miring, maka dijadikan gaya yang vertikal dan horizontal dulu. 3/5 dikali 250 dan 4/5 dikali 250. Maka ketemu 200 dan 150. Nah, jadi untuk menghitung reaksi tumpuannya adalah seperti itu. Ya, sepertinya cukup ya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya saja. Terima kasih.